Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube, di mana saja berada, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Rashid Maulana akan mengajak sobat jalan-jalan untuk melihat suasana kota Tanjung Tabalong di tahun 2023. Yuk ikuti, tonton videonya, jangan di skip ya sobat, biar tahu kondisi terkini kota Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan jangan lupa ya sobat, dukung channel ini biar sobat terus dapat informasi-informasi menarik dari channel ini, dengan cara klik like, share, komen dan subscribe-nya. Bagi sobat yang sudah subscribe, Rashid Maulana ucapkan terima kasih. Sekarang saya memulai perjalanan ini dari Jalan Raya Ayani, tepatnya di daerah Bandara Warukin Tanjung Tabalong Tanjung. Disinilah banyak sekali perusahaan batu bara, karena penghasil batu bara, seperti Arutmin, Adaro dan lain-lain. Jalan Raya Ayani ini, banyak sekali mobil-mobil perusahaan yang lewat, biasanya pada pagi dan sore hari, banyak bus truk besar atau mobil perusahaan yang mengantar jemput karyawan perusahaan. Maka itu sobat, kalau melewati jalan ini tetap berhati-hati untuk mengendarai motor maupun mobil. Sekilas tentang kota Tanjung Tabalong adalah nama kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, ibu kotanya berada di kota Tanjung. Wilayahnya hanya terdiri dari daratan dengan luas 3.553,42 km persegi. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara dan timur. Tabalong juga berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan di sebelah selatan, serta di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif, Kabupaten Tabalong memiliki 12 kecamatan yang terbagi atas dua wilayah, yakni atas dan bawah. Wilayah atas terdiri dari Kecamatan Jaro, Muara Uya, Upau, Haruai, Bintang Ara, dan Murung Pudak. Wilayah bawah terdiri dari Kecamatan Tanjung, Tanta, Muara Harus, Kelua, Pugaan, dan Banua Lawas. Kecamatan terluas berada di Muara Uya sebesar 877,14 km persegi. Asal-usul nama Tabalong berdasarkan buku antologi puisi yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Daerah Tabalong. Penamaan Tabalong berasal dari para penjelajah hutan yang sedang mencari ladang dan huma. Mereka terus mencari hingga kakinya terinjak duri tatabah, sejenis pohon yang seluruh batangnya penuh duri keras. Para penjelajah hutan itu lalu menjerit. Dalam bahasa Banjar Hulu kata jerit, sama dengan tahalulung atau melolong, karena mereka menginjak duri tatabah, penyebutan tahalulung menjadi Tabalong. Tabalong Tanjung ada tempat wisata dan wisata religiusnya juga, seperti Gua Liang Kantin, yang terletak di Kecamatan Jaro dan Muara Uya. Lokasinya tidak jauh dari ruas jalan Trans Kalimantan. Di sekitar gua ini terdapat pemandangan hamparan sawah yang luas. Bagian dalam gua terdapat stalagmit dan stalaktit dengan bentuk unik. Beberapa di antaranya menyerupai kursi maupun meja lengkap dengan berbentuk mirip orang. Karena bentuk stalagmit dan stalaktit yang unik itu, gua ini disebut sebagai kantin. Masjid Pusaka Banua Lawas. Masjid Pusaka Banua Lawas merupakan tanda berkembangnya pengaruh Islam di Kalimantan Selatan. Masjid yang terletak di Kecamatan Banua Lawas ini merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid dibangun oleh Hatib Dayan bersama dengan para tokoh Dayak Manyan, yang memeluk agama Islam pada 1625 Masehi. Dulunya, daerah masjid ini merupakan pemukiman suku Dayak di tepi Sungai Tabalong. Arsitektur masjid berbentuk atap tumpang dengan bahan bangunan terbuat dari kayu. Makam Syekh Muhammad Nafis. Makam Syekh Muhammad Nafis terletak di Desa Binturu, Kecamatan Kelua. Syekh Muhammad Nafis merupakan seorang ulama besar yang terkenal dengan pengajaran ilmu tasawuf. Syekh Muhammad Nafis tidak hanya mengajar di Indonesia, tetapi juga di negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Berdasarkan catatan sejarah, Syekh Muhammad Nafis memiliki kecerdasan melebihi teman sebayanya. Banyak peziarah yang datang dari berbagai wilayah. Tidak hanya warga setempat saja, para peziarah makam pun berasal dari luar daerah. Syekh Muhammad Nafis juga mendapatkan gelar Syekh Al-Mursyid dalam tasawuf sehingga ia diperbolehkan untuk mengajar ilmu tasawuf. Setiap daerah memiliki tarian tradisionalnya masing-masing, tidak terkecuali Tabalong. Salah satu tari tradisional Tabalong bernama Tari Tandik.
Tari Tandik menceritakan mengenai kekuatan yang dimiliki masyarakat Banjar dalam bertahan hidup dan melindungi diri dari gangguan roh-roh jahat. Jika gangguan ini datang, mereka akan diobati oleh kepala suku dalam tarian tersebut. Tarian ini diiringi musik yang berasal dari gong, sedangkan penarinya dilengkapi tameng dan pedang sebagai atribut tarian. Sobat yang suka kuliner, atau makanan khas di kota atau daerah tertentu, kalau berkunjung ke daerah-daerah tentu pasti mau tahu kuliner apa saja yang tentunya dapat memanjakan lidah sobat. Tanjung terkenal dengan kuliner dengan nama Gangan Paliat. Salah satu makanan khas Tabalong yaitu Gangan Paliat, tepatnya berasal dari kota Kelua. Gangan Paliat diambil dari nama pembuat makanan gangan yang bernama Paliat. Sebanyak 80% bahan makanan Gangan Paliat berupa kunyit yang dicampur santan kental, ditambah dengan penyedap rasa, air, garam, dan beberapa bumbu lainnya. Pada dasarnya, makanan ini berupa olahan ikan, biasanya menggunakan ikan baung atau sering disebut juga sebagai ikan lundu atau keting, tetapi bisa juga diganti dengan ikan gabus, tauman, hingga udang. Jika dilihat secara sekilas, makanan ini menyerupai hidangan opor. Nah sobat, sudah tahu bukan, ciri-ciri apa saja, seperti tempat wisata dan kulinernya? Bagi sobat yang kebetulan saja lewat atau mau berkunjung ke tempat ini, tidak asik rasanya kalau tidak mencicipi makanan khas kota Tanjung ini. Sekarang kita sobat memasuki bundaran kota Tanjung, yang di tengah-tengahnya terdapat tugu obor yang dapat mengeluarkan api, tapi sayang sekarang, tugu obornya tidak menyemburkan api lagi. Entah kenapa, apakah sudah habis sumber minyak yang ada di dalamnya? Di bundaran ini ada persimpangan, kalau belok ke kanan kita ke IKN Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur karena kota Tanjung dekat sekali dengan perbatasan IKN Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Untuk itu kota ini, layak disebut kota penyangga IKN Nusantara. Yuk, kita lanjutkan lagi jalan-jalan di kota Tanjung. Kita sekarang berbelok ke kiri menuju pusat kota. Oh ya, bagi sobat yang ingin ke kota ini, sobat jangan khawatir untuk menginap di daerah ini, karena banyak sekali penginapan-penginapan dan hotel dari fasilitas yang biasa-biasa saja sampai yang lengkap ada di sini sobat, tergantung budget, sobat. Sekarang kita memasuki persimpangan lampu merah, kalau berbelok ke kiri ke Tanjung Selatan atau Tanta dan belok kanan Pasar Plambon.
Di sini sobat banyak sekali persimpangan. Dari simpang 4 ini kalau ke kanan ke kantor Polresta Tabalong dan Murung Pudak dan belok kiri ke Stadion dan Universitas STIA, Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip Daerah Tabalong. Lampu merah lagi sobat, banyak sekali di sini lampu merahnya dan persimpangannya. Jembatan Kembar, Tanjung. Sekarang sobat kita akan berbelok ke kanan, ke pusat pasar dan alon-alonnya kota Tanjung. Kalau jalan lurus saja itu ke Tamiang Layang, Pasar Panas, Kalua dan Kalimantan Tengah Muara Teweh. Inilah sobat pusat pasar kota Tanjung Tabalong. Di sini kalau hari pasarnya, banyak sekali yang menjajakan jualannya dari daerah desa-desa seperti Kalua Haruai Muara Uya dan banyak lagi. Jualan yang dibawa seperti sayur mayur hasil, ikan dan kalau musim buah seperti bulan ini, banyak yang menjual, buah durian atau duren, tiwadak atau cempedak, buah langsat seperti buah duku, langsat, dan macam-macam buah yang dijajakan.
Ini alon-alonnya kota Tanjung. Demikian dulu Sobat YouTube, jalan-jalan kali ini melihat suasana kota Tanjung di tahun 2023. Semoga dengan video ini, Sobat YouTube dapat terhibur dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa ya Sobat dukungannya bagi yang belum subscribe, klik subscribe-nya dan nyalakan gambar loncengnya. Juga klik like, komen dan share. Terima kasih. Wassalam.